Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMK Bandung Barat, khususnya di prodi Teknologi Laboratorium Medik atau yang lebih kita kenal dengan TLM. Berbicara tentang laboratorium, pasti semuanya sudah tahu apa sih sebenarnya laboratorium. Tapi untuk lebih pastinya Bapak akan sedikit menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari di TLM nanti itu gitu, dan apa-apa saja yang akan kita bisa lebih dalami tentang TLM itu. Welcome to Under Microscope World. Selamat datang di dunia bawah mikroskop. Segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, kita dapat lihat di bawah mikroskop. Dari mulai yang 10 kali lebih kecil, bahkan 1000 kali lebih kecil bisa kita lihat di mikroskop. Apa saja yang dilihat di mikroskop ya, seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Dan yang pasti itu berkaitan dengan medis, karena kita akan lebih fokus terhadap pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan medis. Subjek apa saja yang akan kita periksa atau yang akan kita pelajari di TLM itu nanti? Ada tentang dasar-dasar laboratorium. Kita akan belajar tentang lab itu seperti apa saja yang ada di dalam lab, dari mulai peralatan, bahan, dan segala macamnya. Dan juga kita akan belajar tentang anatomi fisiologi, itu mempelajari tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh, dari mulai organ hati, jantung, pencernaan, dan semua yang ada di dalam tubuh. Nah, kita juga akan belajar tentang hematologi dan imunosorologi, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang pemeriksaan darah yang ada di dalam tubuh dan juga sistem kekebalan yang ada di dalam tubuh. Nah, kita akan mulai mempelajarinya dari mulai bagaimana cara mengambil sampelnya, bagaimana cara memeriksanya, sampai implementasinya sehingga dapat menunjang satu diagnosis penyakit. Nah, selain hematologi, kita juga akan belajar tentang kimia klinik. Nah, ini kimia-kimia yang ada di dalam tubuh seseorang. Ya, yang pastinya itu lebih banyaknya ada di darah, tapi kimia yang ada di dalam urin, bahkan kimia-kimia yang ada di dalam feses kita akan mempelajari. Nah, kita akan periksa sampai hasilnya itu dapat menunjang dalam diagnosa satu penyakit gitu. Karena kita akan lebih fokus terhadap medisnya. Dan juga kita akan belajar tentang mikrobiologi. Nah, ini akan belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi satu bakteri dari mulai pengambilan sampelnya, menanamnya, sampai mengklasifikasikannya. Kita akan belajar tentang itu. Nah, yang lebih spesifik atau yang khas gitu, kita akan belajar tentang histologi, ilmu yang mempelajari tentang satu jaringan gitu. Jaringan apa? Yang pastinya jaringan manusia gitu, yang mungkin kalian sudah pasti kenal dengan penyakit kanker, tumor gitu. Nah, dari mana dokter itu dapat menyimpulkan bahwa itu kanker atau tumor? Nah, salah satunya dari pemeriksaan histologi. Kita akan mengolah satu jaringan sehingga jaringan tersebut dapat diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Nah, semua ilmu-ilmu itu tergabung di mata pelajaran yang akan kita jenjang selama 3 tahun, dari mulai kelas 10, 11, 12 gitu. Di kelas 10 kita akan belajar tentang LDK atau Laboratorium Dasar Kesehatan, dari mulai alat-alat, bahan, dan segala macamnya. Terus kita akan belajar tentang DMLKL atau dasar manajemennya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana memanage lab itu, dari mulai datang pasien sampai keluar hasil gitu, dan perizinan dan segala macamnya kita akan belajar itu. Dan pasti di kelas 10 itu kita akan belajar tentang anatomi fisiologi gitu, tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh. Naik ke kelas 11 kita akan belajar yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang belajar tentang hematologi, ilmu tentang darah, mikrobiologi, ilmu tentang hal-hal yang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop gitu, dari mulai bakteri, virus, dan segala macamnya. Kita akan belajar tentang kimia klinik atau kimia yang ada di dalam darah, imunosorologi atau sistem kekebalan tubuh. Nah, dari mulai apa saja sih yang menjadi satu kekebalan di dalam tubuh dan bagaimana cara memeriksanya, kita akan belajar tentang itu. Dan yang pasti kita akan belajar tentang histologi juga, ilmu tentang jaringan. Nah, bagaimana mengolah jaringan tersebut sampai bisa diperiksa. Dan naik di kelas 12 kita akan
belajar lebih banyak lagi tentang hematologi, mikrobiologi, kimia klinik yang sudah dipelajari di kelas 11. Kita akan lebih dalam lagi nanti di kelas 12 termasuk dan juga ada tambahan untuk uh, mata pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Kita akan belajar tentang bagaimana cara bikin satu produk yang kreatif gitu, dan juga bagaimana cara berwirausaha. Apakah itu berkaitan dengan lab atau tidak? Yang pasti mungkin ini ada kaitannya dengan bidang kita TLM, tidak jauh-jauh dari lab, tapi kita akan mempelajari secara detail di PKK di kelas 12 nanti. Nah, yang bisa kita banggakan di SMK Bandung Barat itu salah satunya adalah kita memiliki laboratorium super dengan fasilitas yang sudah cukup mumpuni dan cukup lengkap, dari mulai inkubator, sterilisator, centrifuge, water bath, autoclave, mikroskop. Ini semua peralatan-peralatan yang mungkin tidak semua laboratorium pendidikan tentang TLM itu punya gitu. Ini standar wajib yang ada. Alhamdulillah di SMK Bandung Barat ini kita sudah memilikinya, sehingga kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang TLM, dan dalam praktikum nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakannya. Nah, selain kita memiliki fasilitas yang canggih, alhamdulillah kita juga punya banyak prestasi di bidang akademik gitu. Di tahun-tahun sebelumnya kita pernah menjuarai juara 2 Jawa Barat. Nah, seperti yang ada di sebelah kiri ya, itu Kak Andika namanya. Nah, juara 2 se-Jawa Barat. Nah, di sebelah kanan kita punya Tiara yang alhamdulillah sudah mengikuti lomba kompetensi siswa nasional gitu. Kenapa bisa dibilang itu satu hal yang membanggakan? Karena untuk mengikuti LKS atau lomba kompetensi nasional itu harus menjuarai dulu di tingkat provinsi gitu. Alhamdulillah kita bisa sampai ke tahap itu. Nah, untuk prestasi non akademik yang cukup Bapak banggakan atau kita banggakan semuanya, kita mempunyai ketua OSIS di SMK Bandung Barat itu dari program studi TLM 4 kali berturut-turut, dari mulai 2018 itu dengan Kak Andika, 2019 dilanjut dengan Kak Alwi, di 2020 dilanjut dengan Kang Rijal. Nah, di tahun ini yang mungkin kalian sudah pasti tahu ya, Teh Kinanti, dia juga dari teknologi laboratorium medik atau dari TLM. Nah, ini satu prestasi non akademik yang bisa kita contoh dan bisa kita banggakan gitu, bahwa tidak hanya dalam pendidikan akademik saja, tapi di non akademik kita juga bisa membanggakan diri. Nah, untuk tim produktif atau guru-guru yang akan mengajar di TLM nanti itu, khusus untuk yang produktifnya atau yang sudah Bapak kasih tahu di depan, ada Pak Mehmet Priyatman, selaku Kepala Program Studi Keahlian TLM. Nah, kalian bisa lihat yang mana nih Pak Mehmet gitu ya. Nah, satu lagi ada Pak Ramdan Permana. Kalian bisa lihat yang mana Pak Ramdan, mana yang Pak Mehmet gitu. Dan satu lagi ada Ibu Risa. Nah, ini mah udah pasti tahu ya, karena ibu cantik satu-satunya yang ada di tim produktif TLM gitu. Tapi mungkin untuk tahun ini Pak Ramdan tidak bisa ikut bergabung dengan kita. Nah, jadi untuk tahun ini kita akan nanti belajar berdua dengan Bu Risa saja, pamit dengan Bu Risa saja. Nah, kalian bisa pilih tuh Pak Mehmet yang mana kira-kira. Nah, tapi kalian pasti sudah tahu tuh, karena di Instagram pasti sudah ada ya kepala prodinya siapa, dengan fotonya yang cukup kece kata di Instagram ya. Oke. Belajar seru, belajar kreatif, belajar menyenangkan hanya di sini, di mana program studi TLM, dan pastinya di SMK Bandung Barat. Sekali lagi terima kasih buat waktunya, dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Bandung Barat. Semoga dengan bergabungnya di SMK Bandung Barat
ilmu kita akan bertambah dan ilmu kita akan jauh lebih bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.